Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Sirot, NIM 191102007, mata kuliah fikih. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan tentang toharoh. Baik, yang pertama yaitu kita membahas tentang najis. Najis adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk merujuk kepada sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci. Dalam konteks ini, najis dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama najis hadas dan najis hukmi. Najis hadas. Najis hadas yaitu najis yang terjadi sebagai akibat dari kejadian tertentu, seperti buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan sperma, baik disengaja maupun tidak disengaja. Najis hadas ini hanya dapat dihilangkan dengan cara bersuci, baik dengan berwudu maupun dengan mandi junub sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian yang kedua ada najis hukmi. Najis hukmi adalah najis yang secara intrinsik dianggap kotor atau tidak suci dalam agama Islam. Najis hukmi termasuk dalam kategori ini antara lain yaitu seperti contoh bangkai hewan yang tidak halal, darah haid, darah nifas, dan babi, serta produk-produk yang berasal dari babi atau hewan-hewan yang tidak dihalalkan. Najis hukmi ini tidak dapat dihilangkan dengan cara berwudu atau bersuci, namun harus dihindari dan menjaga agar tidak tercemar olehnya. Dan najis hukmi ini masih dibagi berbagai macam. Baik, sekarang contoh-contoh najis hukmi, yaitu dibagi menjadi 3 macam atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu najis mukhaffafa, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga yaitu najis mughalladah. Yang pertama yaitu najis mukhaffafa atau gampangannya yaitu najis yang paling ringan. Najis mukhaffafa adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada najis yang sedikit atau ringan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kondisi najis yang terdapat dalam jumlah yang sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi suci atau tidak suci suatu benda atau tempat. Seperti contoh najis mukhaffafa itu yaitu air liur hewan yang halal dikonsumsi. Kemudian contoh lain dari najis mukhaffafa yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum sama sekali dikasih makan kecuali air susu ibu. Nah, kalau cara mensucikannya yaitu gampang. Najis mukhaffafa hanya disiram sekali saja sudah menghilangkan najisnya dan sudah bisa dianggap suci. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasithah. Dalam bahasa Arab, istilah dalam konteks hukum Islam ini, najis sedang atau mutawasithah mengacu pada jenis najis yang dapat dihilangkan dengan membersihkannya. Ini berarti bahwa kotoran tersebut tidak memerlukan proses pembersihan yang rumit seperti yang diperlukan untuk najis mughalladah. Biasanya mencuci bagian yang terkena dengan air bersih atau menggunakan bahan pembersih yang sesuai sudah cukup untuk menghilangkan najis sedang. Contoh-contoh dari najis mutawasithah yaitu seperti urin manusia, kotoran burung pada pakaian atau permukaan lainnya, kemudian kotoran hewan lainnya seperti kucing, kambing, sapi gitu. Kemudian cara mensucikannya yaitu dibilas, disiram atau dihilangkan sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Kalau semuanya sudah hilang, berarti najis mutawasithah sudah tidak ada di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladah. Mughalladah adalah bentuk sifat dari kata kerja ghalaza yang berarti menempel, melekat atau sulit dihilangkan. Jadi, najis berat atau mughalladah secara harfiah dapat diartikan sebagai kotoran yang menempel atau kotoran yang sulit untuk dihilangkan. Dalam konteks hukum Islam, najis berat atau mughalladah mengacu pada jenis najis yang sulit dihilangkan dan memerlukan prosedur pembersihan khusus yang lebih rumit untuk mensucikannya.
Adapun cara mensucikannya yaitu identifikasi tempat yang terkena najis mughalladzah. Caranya yaitu sucikan menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Dan pastinya sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Kemudian contoh najis mughalladzah yaitu seperti kayak air liur anjing, air liur babi, kemudian anjingnya atau babinya itu termasuk dalam najis mughalladzah. Kemudian pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembahasan tentang hadas dan cara taharahnya. Hadas adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada kondisi atau keadaan yang memerlukan seseorang untuk melakukan wudhu atau mandi besar sebagai persyaratan untuk menjalankan ibadah tertentu atau masuk ke dalam keadaan yang suci. Istilah ini memiliki arti keadaan yang membatalkan kebersihan atau membatalkan keadaan suci. Dalam Islam terdapat 2 jenis hadas. Yang pertama yaitu hadas kecil atau hadas asghar, yang kedua adalah hadas besar atau hadas akbar. Hadas kecil terjadi akibat hal-hal seperti buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan gas dari tubuh, tidur nyenyak, atau kehilangan akal sebentar. Untuk menghilangkan hadas kecil, seseorang harus melakukan wudhu. Dengan wudhu adalah tindakan membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh dengan air sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi ketika kita memiliki hadas kecil yaitu bisa membatalkan sifat suci kita. Kita sudah mempunyai wudhu, kemudian kita melakukan hal-hal yang dinamai dengan hadas kecil, berarti wudhu kita batal. Untuk mensucikannya kembali atau mentoharahkannya kembali diperlukan untuk berwudu. Kemudian yang kedua yaitu ada hadas besar atau hadas akbar. Hadas besar terjadi dalam beberapa kondisi seperti setelah hubungan seksual, setelah keluarnya air mani, baik karena hubungan seksual atau mimpi basah, setelah menstruasi atau nifas, atau setelah masuk Islam untuk orang yang sebelumnya bukan muslim. Untuk menghilangkan hadas besar, seseorang harus melakukan mandi besar atau ghusl mandi. Mandi besar adalah tindakan membersihkan seluruh tubuh dengan membasuhnya dengan air. Dengan begitu, hadas besar yang ada pada tubuh kita akan hilang dan kita bisa menjadi suci kembali. Mungkin pembahasan dari hadas dan cara taharahnya ini yaitu menutup presentasi saya hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Di sisi lain, saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata, menyinggung, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.